Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi, salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sinjai, Prodi Ilmu Pemerintahan. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sistem demokratisasi di negara Mesir. Seperti yang kita ketahui bahwa kawasan Timur Tengah selalu menarik perhatian untuk kita bahas hal ini karena Timur Tengah memiliki posisi strategis dalam pertimbangan politik baik pada masa kolonialisme ataupun setelahnya. Sejak pertengahan abad ke-20, Timur Tengah telah menjadi kawasan yang kaya akan sejarah sebagai pusat terjadinya peristiwa-peristiwa dunia dan menjadi wilayah yang sangat sensitif baik dari segi kestrategisan lokasi, politik, ekonomi, agama, ataupun kebudayaannya. Sensitivitas tersebut menjadikan Timur Tengah sebagai wilayah yang memiliki warna-warni ideologi perpolitikan serta cenderung dirundung konflik dari masa ke masa. Sejarah mencatat bahwa Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Bernama resmi Republik Arab Mesir atau Arab of Republic Egypt adalah sebuah negara yang wilayahnya mencakup dua benua, yaitu Afrika dan Asia, di mana sebagian besar wilayahnya berada di bagian timur laut dan sisanya terletak di semenanjung Sinai bagian Asia Barat Daya. Negara yang beribu kota Kairo ini berbatasan langsung dengan jalur Gaza dan Israel. Kita ketahui bersama bahwa Mesir merupakan salah satu negara tertua di dunia yang terletak di kawasan Afrika. Menurut catatan sejarah bahwa suku asli Mesir merupakan suku nomaden dari gurun Sahara Afrika dan telah mendiami wilayah di sepanjang lembah Sungai Nil sejak tahun 5000 sebelum Masehi dengan membangun desa-desa pertanian, mendirikan kota-kota yang pada saat itu tergolong maju dan berkembang menjadi dua kerajaan pada 3300 sebelum Masehi. Kedua kerajaan kuno tersebut yaitu Mesir Hulu dan Mesir Hilir yang berada di bagian hulur dan hilir Sungai Nil. Pada abad 3100 sebelum Masehi, kedua kerajaan tersebut direunifikasi oleh Fir'aun, sekaligus menandai peradaban dinasti 1 Mesir kuno di bawah kekuasaan Fir'aun yang berlangsung selama 30.000 tahun. Setelah berabad-abad berbentuk kedinastian hingga dinyatakan merdeka dari Inggris pada 28 Februari 1928, Mesir memutuskan untuk menjadi negara republik dengan sistem pemerintahannya menggabungkan sistem presidensial dan parlementer yang dikenal dengan republik semi-presidensial, sehingga ini membuat kekuasaan Mesir diatur dengan sistem semi-presidensial multipartai. Secara konstitusional, kekuasaan eksekutif terbagi antara presiden dan perdana menteri, namun dalam praktik kekuasaannya hanya terpusat kepada presiden. Pada awal tahun 2011 merupakan awal terjadinya revolusi di Mesir yang disebut sebagai fase perjuangan menyumbangkan rezim. Setelah revolusi fase kedua dan ketiga, transisi demokrasi tersebut berlangsung sepanjang tahun 2011. Keterlibatan aktor militer dalam tiga fase transisi demokrasi di Mesir ada tiga. Yang pertama, saat revolusi di Mesir berlangsung, fase perjuangan menumbangkan rezim. Yang kedua, ketika rezim Husni Mubarak tumbang. Dan yang ketiga, keterlibatan militer dalam perjuangan setelah tumbangnya rezim melalui indikator pemilu. Gelombang perlawanan rakyat yang dikenal dengan Arab Spring terjadi akibat kejenuhan dan kemuakan rakyat atas kekuasaan pemerintah yang mengungkung kebebasan masyarakat serta tidak terpenuhinya hak-hak atas kemanusiaan yang diharapkan oleh rakyat. Akibat dari pengaruh eksistensi kekuasaan otoriter tersebut adalah kemiskinan yang melanda banyak rakyat, korupsi elit pemerintah, angka pengangguran yang tinggi, dan kebebasan masyarakat yang dikekang untuk berdemokrasi. Akumulasi dari kejenuhan pada semua pemerintahan otoriter tersebut memuncak dengan lahirnya gejolak perlawanan rakyat untuk menggulingkan rezim berkuasa dan menuntut kebebasan
perlawanan rakyat terhadap pemerintahan otoriter tersebut yang berawal dari digulingkannya Presiden Mesir yakni Hosni Mubarak. Hal itu disebabkan akibat kejenuhan akan keterpurukan ekonomi dan kesenjangan sosial yang dialami oleh rakyat serta korupsi, kolusi, dan nepotisme selama 30 tahun di bawah kekuasaan Mubarak. Beberapa hari sebelum mundurnya Mubarak dari jabatannya sebagai seorang presiden, Mubarak sempat mengatakan bahwa akan membentuk pemerintahan baru dan tidak akan mengundurkan diri. Namun ucapan Mubarak tersebut tidak didengar oleh masyarakat karena masyarakat sudah terlanjur kecewa dengan Mubarak. Hingga akhirnya setelah 18 hari demonstrasi dilakukan, sang presiden pun akhirnya menyerah dan menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pemimpin tertinggi di Mesir pada 11 Februari tahun 2011. Setelah lengsernya Mubarak ini, ternyata rakyat Mesir masih melakukan aksi demonstrasi karena masyarakat menilai masih banyak sekali yang harus dibenahi, terutama dalam perubahan sistem perpolitikan. Nah, pasca turunnya Hosni Mubarak ini, sistem pemilihan presiden di Mesir beralih menggunakan sistem pemilihan langsung. Mesir mulai memasuki upaya demokratisasi, dan pasca lengsernya Mubarak, pemerintahan diambil alih oleh Dewan Agung Militer di bawah pimpinan Jenderal Hussein Tantawi. Keterlibatan militer tersebut terlihat dalam perjuangan menumbangkan rezim ketika rezim tumbang serta perjuangan setelah tumbangnya rezim dengan pelembagaan demokrasi melalui pemilu pasca revolusi. Proses revolusi di Mesir menunjukkan adanya perubahan pasca digelarnya pemilu secara langsung dan bebas yang mengimplementasikan adanya kompetisi antar partai, individu, serta partisipasi dari rakyat. Hal tersebut menandai terjadinya transisi demokrasi dan upaya demokratisasi di Mesir pasca revolusi. Pasca terpilihnya pemerintahan demokratis yang menunjuk Mursi sebagai presiden pilihan rakyat, namun keberjalanan pemerintahan Muhammad Mursi tidak kunjung damai dan lancar. Kerusuhan-kerusuhan, konflik antar pejabat pemerintah, aksi protes rakyat masih terjadi. Sehingga pada tanggal 22 November 2012 Presiden Mursi mengeluarkan dekret. Hal ini pun memicu adanya penolakan besar-besaran dari rakyat Mesir yang menyebabkan situasi pemerintahan Mesir di awal 2013 justru tidak membaik, akan tetapi malah sebaliknya. Aksi demonstran ini semakin merajalela hingga pada 3 Juli 2013 Mursi berhasil digulingkan dari jabatannya sebagai presiden, dan pada saat ini Mesir dipimpin oleh Abdul Fattah As-Sisi sejak 2014 sampai sekarang. Ya, pernyataan bahwa demokrasi dan demokratisasi di Mesir memiliki prospek yang lebih sukses dipertegas dengan data yang menunjukkan bahwa adanya perubahan yang signifikan pada indeks demokrasi sebelum dan setelah revolusi. Berdasarkan data The Economic Intelligence Unit Index of Democracy pada tahun 2011, indeks demokrasi di Mesir pada tahun 2010 berada pada peringkat 138 dan pada tahun 2011 turun menjadi peringkat 115. Hal ini jelas menyatakan bahwa pasca revolusi terjadi banyak sekali perubahan baik dalam demokratisasi dan dalam dunia politik. Ya, baik, mungkin saya sampaikan dalam video kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusram dan Yusram, salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai. Untuk menghabiskan waktu, saya akan menjelaskan tentang sistem demokratisasi di Indonesia. Institusionalisasi demokrasi Indonesia menjadi salah satu agenda penting reformasi yang gencar dilaksanakan pasca tumbangnya Orde Baru pada tahun 1998. Namun demikian, institusionalisasi ini nampaknya belum menghasilkan kestabilan dalam sistem perpolitikan hingga saat ini. Nah, dalam mengevaluasi jalannya proses institusionalisasi yang telah dilakukan sejauh ini, beberapa persoalan
mendasar meski kita cermati. Antara lain, persoalan terkait desentralisasi dan otonomi daerah. Terkait hal ini, penting juga untuk menelaah berbagai perubahan dalam proses pemilihan kepala daerah dengan menerapkan perspektif neo-institusionalisme dalam mendekati persoalan-persoalan tersebut. Pasca Orde Baru, proses institusionalisasi atau reformasi institusional dalam agenda demokrasi di Indonesia mengalami perubahan terus-menerus dalam agenda 5 tahunan. Hari ini, perubahan itu telah menghasilkan kemapanan dan kesempatan dalam implementasinya. Untuk memenuhi kepentingan ini, harus ada formulasi tentang bagaimana proses perubahan institusional meski dilakukan secara inklusif dan partisipatif, tetap rezim pemerintahan selalu berbeda dalam hal kebijakannya. Hal itu dapat diketahui secara jelas baik dari zaman Orde Lama Soekarno, Orde Baru Soeharto, maupun reformasi era Habibie dan pasca reformasi era Abdurrahman Wahid, Bu Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan hingga sekarang ini Joko Widodo. Pada pemerintahan Orde Baru terdapat 2 produk undang-undang yang terkait secara langsung dengan sentralisasi, desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tata cara pemilihan kepala daerah. Kedua undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975. Sejak itu tidak pernah dilakukan amandemen sama sekali. Sampai jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Ketika Habibie menggantikan Soeharto, lahirlah undang-undang baru untuk menggantikan undang-undang lama yang dipandang tidak demokratis dan tidak cocok lagi dengan era reformasi, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lahir di era Megawati. Undang-undang ini menjadi rujukan dan payung hukum dalam pemilihan kepala daerah secara langsung sebelum akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemilihan pemerintahan daerah, sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentralisasi. Kedua undang-undang ini ditujukan untuk melakukan pengaturan kewenangan-kewenangan di tingkat daerah, tingkat pusat, daerah, dan desa dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Era reformasi melalui implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis di parlemen dengan cara voting. Melalui demokrasi parlementer ini telah lahir politisi-politisi lokal yang berusaha memengaruhi partai dan anggota parlemen secara langsung. Akhirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengawali implementasi pemilihan kepala daerah secara langsung yang umum, bebas, dan rahasia. Sebagaimana pemilu legislatif, sentralisasi mengembalikan keseimbangan hubungan bupati dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan maju dalam pilkada langsung harus mendapatkan dukungan dari partai politik, tidak akan didaftarkan ke KPU dan ditetapkan sebagai peserta pemilu. Dalam sejarah demokrasi di Indonesia, inilah pertama kalinya dilaksanakan pemilihan secara langsung untuk menentukan bupati, wali kota, dan gubernur, dan kemudian dilantik.